Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. 19 orang, seperti 18 dengan Ibu ya. Sedikit mengenai limit kemarin. Ulang sedikit. Mana ya? Yang limit tak hingga. Belum Ibu jelasin kayaknya. Limit fungsi trigonometri sedikit tadi udah. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini, ada sifat untuk limit fungsi trigonometri, khususnya sinus dan tangen saja ya. Untuk kosinus dia tidak berlaku. Nah, kalau sin X per X atau X per sin X, dia hasilnya 1. Atau tangen X per X. Bentar ya. Nah, ya, limit. X menuju 0, ya, khusus 0. Kalau nggak 0, dia nggak berlaku. Jadi. Sinus X per panjangan per X. Nah, itu sama dengan 1. Ya. X-nya di atas, sinus X-nya ke bawah, sama saja. Atau tangen. Ya. Limit X menuju 0 dari tangen X per X juga sama dengan 1. Nah, itu ya. Tapi kosinus tidak berlaku dia. Karena untuk kosinus kan bukan fungsi positif ya. Bukan fungsi positif ya. Jadi ini sudah ada kemarin. Udah Ibu share ya di grup yang pertanyaan Zahra atau siapa? Lupa Ibu. Iya, Zahra, Bu. Iya, Zahra. 3 soal itu. Tapi untuk yang ini harus disederhanakan dulu ya. 1 kurang kosinus X per X kuadrat. Ini boleh dijabarkan 1 per X kuadrat dikurang kosinus X per X kuadrat. Ini nanti limit X menuju 0 dari 1 per X kuadrat dikurang limit X menuju 0 dari kosinus X per X kuadrat. Diselesaikan satu-satu ya nanti. Sama kayak yang nomor 18 ya. Terus yang continue sudah kemarin. Nah, yang ini yang belum ya. Nomor 7 misalnya. Limit X menuju tak hingga. Nah, kalau dia menuju tak hingga, setiap elemen dibagi dengan, saya hapus dulu yang tadi. Ya. Limit. Limit X menuju, langsung saja di sini ya, sama dengan ya, limit, harusnya tulis dulu limit gitu deh, cuma langsung bikin karena dia pangkat tertingginya pangkat 2, ini harus dibagi dengan pangkat 2 X kuadrat. Nah ini ya, bawah juga dibagi dengan 1 per X kuadrat ditambah X kuadrat per X kuadrat. Nanti saya jelaskan juga yang pakai akar. Nah, apa beda yang pakai akar sama yang tidak pakai akar? Nah, ini kalau disederhanakan, ini kan dicoret ya X-nya. Ini coret X-nya 1. Berarti tinggal 1 per X. Sebentar, ini siapa tadi? Ada yang mau join tadi ya? Nggak jadi atau kayak mana? Udah saya ini. Main dia, muncul lagi.
Sudah gitu. Oke, yang tadi terhapus. Ini ya, x kuadrat, x per x kuadrat tadi kan 1 per x. Oh, saya buat di sini lah, 1 per x. Kemudian 1 per x kuadrat, tetap dia, karena tidak ada yang bisa dicoret. Kemudian, nah, x kuadrat per x kuadrat kan 1. Nah, karena dia menuju tak hingga, Adik, berarti 1 per tak hingga itu mendekati 0, ya, limitnya itu mendekati 0. So, kita buatlah langsung ke atas. Sama dengan 0 per 1 per tak hingga juga 0. Tambah 1. Sama dengan 0 per 1, ya, 0. Ya. Jadi jawaban nomor 7 itu 0. Karena 1 per x-nya 0, 1 per x kuadrat 0 juga, 1 tetap 1. 0 per 1, 0. Kalau 1 per 0 baru tak hingga, ya. Tapi berbeda dari makna tak hingga dengan tak terdefinisi, walaupun simbolnya sama-sama apa itu, kayak tak hingga, ya kan. Cuma dia beda maknanya. Kalau tak terdefinisi, dia kita nggak tahu angkanya berapa dan nggak pernah sampai, nggak apa ya, nggak tentu, tidak tahu gitu. Tapi kalau tak hingga, angkanya ada dan sangat besar sekali. Walaupun kita nggak tahu tepatnya berapa, tapi dia ada dan angkanya sangat besar sekali. Tapi kalau 1 per 0, tak hingga itu tak terdefinisi, tak tentu, nah itu bahasanya ya. Jadi ada perbedaannya. Iya, yang masih absen silahkan adik-adik. Oh, sebentar ya, Ibu WA Bu Angel, rupanya nggak sama Bu Tika. Sebentar, biar portalnya bisa diakses. Angel. Nah, ini sampai sini bisa, Dedek? Bisa dipahami? Saya pokoknya bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, sekarang yang bentuk, ini siapa nyoret nih? Dihapus dulu. Yang akar. Nah, di dalam akar. Hah? Nala. Ini siapa yang ngapusnya? Nyoret ini. Ini akar yang pangkat di bawahnya itu pangkat 2, ya kan? Nah, kalau pangkat 2 di luar akar dia kuadratin lagi ya, Dedek. Tergantung akar pangkat berapa yang di soal. Ini kan akar pangkat 2. Nah, kalau di dalam akar pangkat 2 dia pangkat 2 lagi. Di luar akar pangkat 2 lagi. Ya. Jadi pangkat 4. Sehingga di dalam akar dibagi dengan x kuadrat, di luar akar dibagi dengan x pangkat 4 ya. Jadi ini x kuadrat per x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat per, ini sama dengannya harus sama dengan ini ya, Dedek. Ini x kuadrat, kelebihan pangkat 2-nya, per x pangkat 4. Nah, ini ya, dikurang 1 per x pangkat 4. Saya buat ke bawah aja ya. Nah, ini sama per x kuadrat per x kuadrat 1. Saya buat akar dari 1, ini payah motifnya. 1 per tak hingga. Minus ya, minus tak hingga dikuadratin tetap minus tetap tak hingga tapi dia positif. Nah, jadi 1 per tak hingga 0. Ini juga coret 2, coret 4, tinggal 2 di bawah. Minus tak hingga kuadrat, positif tak hingga. Ya. Tetap 0 dia. Ini juga tetap 0. Minus tak hingga pangkat 4, positif tak hingga. Tapi nggak tahu kita angkanya berapa nih. Tetap dia 0. Nah, ini ya. Ini akar 1. Ya, 1.
per 0 kurang 0, ya 0. 1 per 0, tak hingga. Nah, ini boleh jawabannya tak hingga, dari boleh. Yang nggak boleh itu, ini juga ada pertanyaan yang kemarin ya. Yang tidak boleh itu, tak hingga kurang tak hingga, nggak boleh. Atau tak hingga per tak hingga, itu nggak boleh. Atau 0 per 0 juga nggak boleh. Nah, makanya kalau hasilnya 0 per 0 kemarin harus difaktorkan terlebih dahulu limit itu. Ya, jadi bisa dikerjakan ya. Tapi kalau 1 per 0 boleh. Hasilnya tak hingga. Ya. Terdefinisi. Nah, tapi kalau yang seperti ini tidak terdefinisi. Atau akar tak hingga kurang akar tak hingga, itu nggak boleh juga. Banyak ya. Kalau di SMA, Ibu rasa ada dijelaskan itu. Limit-limit yang hasilnya itu tak terdefinisi. Berbeda dengan yang tak hingga. Ini tak hingga. Yang tak terdefinisi itu seperti ini. Ya. 0 per 0, tak hingga per tak hingga kurang tak hingga, akar tak hingga kurang akar tak hingga. Itu tidak terdefinisi. Nah, untuk yang lain sama ya. Kalau dia tidak pakai akar, dibagi dengan X pangkat tertinggi. Tapi kalau dia di dalam akar, pangkat berapa dia? Pangkat 2 misalnya. Berarti yang di luar akar bagi pangkat 4. Kalau di dalam akar X saja, berarti yang di luar akar bagi pangkat 2. Misalnya ini nggak ada pangkat 2-nya ya, akar X saja. Akar X tambah 1. Maka di bawahnya nanti X kuadrat per X kuadrat dikurang 1 per X kuadrat. Itu dia. Oke, kemudian lanjut kita ke materi hari ini 4 ya, turunan. Di file itu kan tertulis pertemuan 4 dan 7 ya, Dedek. Pertemuan 7-nya nanti yang aplikasi turunan ya. Aplikasi turunan. Iya, turunan fungsi. Ini walaupun ada tapi nggak bisa diklik ya. Karena ada itu, misalnya penyusun ada namanya. Nanti kita klik ada namanya. Action saja. Definisi turunan, arti fisik dan arti geometris. Turunan satu titik, terus turunan fungsi aljabar, turunan fungsi trigonometri, aturan rantai ya, fungsi naik dan turun, nilai stasioner. Nah, di file lain itu fungsi naik, fungsi turun sama nilai stasioner masuk ke dalam aplikasi turunan ya. Tapi di file ini ya, itu jadi pertemuan ke-7 nanti. Jadi kita bahas sampai di aturan rantai. Aturan rantai ini maksudnya dia nggak bisa satu kali ngerjakan turunan itu, adik-adik, karena dalam suatu fungsi gabungan dari fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, misalnya gabungan dari trigonometri sama fungsi aljabar, ya. Sinus X kuadrat tambah 1, itu kan gabungannya kan. Sinus X kuadrat tambah 1. Di dalam sinus ada sudut X kuadrat tambah 1. Sedangkan X kuadrat tambah 1 itu adalah fungsi aljabar. Sinusnya fungsi trigonometri. Nah, itu aturan rantai nanti ada. Jadi si aljabarnya dimisalkan, setelah itu baru dikerjakan yang trigonometri. Ya. Merantai, dia ada rantai 2 kali ngerantai, ada 3 kali. Ya. Tergantung ke kesulitan soalnya. Ya, makin rumit dia makin banyak aturan rantai yang dipakai. Nah, ini definisi turunan. Mungkin di fisika ada ini ya. Jika F aksen, tentukan F aksen ya, turunan dari F. Jika diketahui, balik saya baca ini. Tentukan turunan F, turunan pertama, nanti ada turunan tingkat tinggi ya, turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, F aksen X atau turunan pertama dari X, jika diketahui Fx sama dengan X kuadrat tambah X. Nah, kalau kita langsung ngerjakan kan, langsung aja ya kan, 2X tambah 2, kan gitu. Nah, dia penyelesaiannya memakai pemisalan. Ganti X-nya dengan X tambah H. Kan jadi ngeribet-ribetin ya kan. Ini langsung aja kan bisa 2X tambah 2. Pakai aturan turunan fungsi aljabar.
Nah, tapi ini definisi secara detail ya, secara harfiahnya. Ganti X-nya dengan X tambah H. Jadi X tambah H kuadrat ditambah 2 kali X tambah H. Kayak fungsi komposisi jadinya. Ya, ganti X-nya dengan X tambah H. Ini fungsi tertentu di dalam F ya. Nah, terus X tambah H dikuadratkan, X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat. Nah, 2XH ditambah, terus yang sebelahnya kan 2X tambah 2H ya. Nah, yang 2XH bagian sini dengan 2H dikeluarkanlah 2X ya. 2X dengan 2X yang ini. 2XH dengan 2X, balik saya. Dipisahkan 2X-nya. Tinggal H tambah 1. Nah, yang 2H ini kemari dia. Yang ini. Kebayang kan adik-adik? Yang Ibu jelaskan, penjelasan ini kemari. Ini dikuadratkan dulu, ini dijabarkan dulu, kemudian dikumpulkan, difaktorkan. Nah, terus dibuatlah limit. Limit A menuju 0. Diselesaikan, ini kan ada yang sama ya. X kuadrat dengan X kuadrat habis. 2X dengan minus 2X, ini min kemarin kan jadi negatif ya. Positif dengan negatif habis 2X. Tinggallah 2XH tambah H kuadrat tambah 2H per H. Ya, hanya habis, ini hanya habis. Tinggal 2X tambah H ditambah 2. Nah, terus disubstitusi hanya 0. Sehingga tinggal 2X tambah 2. Kenapa dibagi dengan H? Definisi dari limit ya. Apa turunan fungsi menggunakan limit. Ada di file lain kalau ada dibuat. Ini ada saya ajarkan di prodi lain. Mengapa ada dibagi dengan H? Kan turunan itu mirip dengan atau identik dengan gradien fungsi kan, adik-adik. Gradien atau kemiringan atau slope ya. Nah, kemiringan itu kan Y per X. Nanti kalau kita bahas detail terlalu jauh, padahal untuk SI nggak sampai ke situ. Masa kita langsung saja penggunaannya ya. Nah, ini secara fisis atau harfiah dia. Turunan fungsi fx sama dx sama dengan a merupakan kecepatan sesaat dari sebuah benda atau titik yang bergerak mengikuti kurva y sama dengan fx. Ya. Dia membentuk kurva ya. Atau lengkungan. Nah, lengkungannya itu kan bisa kita cari gradiennya. Nah, itu dia. Rumus gradiennya itu y per x atau sumbu tegak per sisi bawah, sisi tegak per sisi bawah. Inilah dia rumusnya. Makanya dia dibagi dengan H. Sumbu tegaknya ini ya. Ini sisi bawahnya H. Harus digambar dulu biar dapat rumus ini adik-adik sebenarnya. Jadi rumus yang sebelumnya di slide 4 ini nggak sembarang ya. Dapatnya dari sini. Sebelum dapat ini ada gambar lagi sebenarnya. Tapi nggak ditulis di sini. Contoh, tapi ini di fisika sebenarnya ya. Lebih tepat ke fisika. Sebuah benda jatuh dalam ruang hampa, di mana jarak benda dari titik asal dirumuskan sebagai S 32T kuadrat ditambah 2T meter. Ada belajar fisika semester 1? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu, tapi bukan pelajaran yang kayak gini, Bu. Yang Ada, ini, Bu, tapi ini ada dibahas. Kalau jurusannya IPS nggak ada fisika, Bu. Bukan iya, yang Bu. sistem informasi yang sekarang. Nggak ada. Nggak ada, Belum lah, Bu. Nggak ada. Baru ini lah, Bu. Informatika aja ya. Baru Itu anak pertama informatika, Bu, yang ada fisika, Ya, Bu. Iya, Bu. informatika, industri, ya itu ada fisika. Sebenarnya ini kalau kita nggak belajar ini jangan dikasih ini ya. Ibu ada contoh lain, tapi filenya nggak ini pula. Nggak apa-apa lah. Contoh Sekedar untuk sederhananya, Bu. diketahui ya. Next time, Bu. Oh, ini rumus jarak. Jarak itu kan disimbolkan dengan S. Yes. Kan? S 3T kuadrat ditambah 2T.
Ini fungsi jarak terhadap waktu. Jadi si benda ini karena dia bergerak menimbulkan jarak ya kan. Kalau benda bergerak kan ada jaraknya. Selama benda itu bergerak pasti menimbulkan jarak ya dari awal ke titik dia sampai. Oh, dari awal dia bergerak sampai dia sampai pasti membutuhkan waktu kan. Nah, itulah waktunya T. Jaraknya S. Jadi rumus jarak ini terhadap waktu T. Berapa kecepatan sesaat benda tersebut saat T sama dengan 2 detik. Nah, tinggal diturunkan saja ya adik-adik. Kan ditanya kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat itu turunan pertama dari jarak. Sedangkan percepatan nanti turunan kedua dari jarak atau turunan pertama dari kecepatan. Nah, dia pakai rumus X tambah H di sini ya. X-nya tadi 2 detik, jadi diisi langsung 2 tambah H kurang F2 per H. Ini kan rumus tadi ya, rumus yang definisi turunan pertama. Nah, rumus yang ini. Tapi X-nya sama dengan 2 detik. Tinggal diganti, terus diselesaikan. Ini 2 tambah H dikuadratkan dulu. Ya. Nah, diselesaikan, diperoleh kecepatan sesatnya 130 meter per detik. Kalau kita turunkan langsung, 2 kali 32 kan 64 ya. 64 T ditambah 2. T-nya tadi 2. 64 kali 2 kan 128. Ditambah 2, 130. 30 udah dapat. Nah, nggak perlu cara panjang seperti ini. Ya, bisa. Paham kan adik-adik yang Ibu maksud kenapa dapat 130 langsung? Ada nanti sifat-sifat sifat turunan aljabar. Nah, satu lagi secara geometris, turunan fungsi fx di x sama dengan a merupakan gradien. Nah, ini yang Ibu bilang tadi. Turunan itu gradien garis singgung. Kurva y sama dengan fx di titik a, fa. A ini x-nya, fa ini di y. Ya. Jadi kalau kurva itu ada lengkungan, si lengkungannya itu dibuatlah garis lurus. Nah, itulah kan dia menyinggung kurva tadi, walaupun sedikit ya menyinggung, tapi dia nggak memotong adik-adik, menyinggung saja di kurva tersebut, di kurva y sama dengan fx di satu titik, ya. Nah, itu disebut gradien atau kemiringan atau slope. Sebentar, belum dibalas juga. Kemudian, oh ini artifisis dan geometris. Gradien tali busur, ini gradiennya ya. Nah, si gradiennya ini inilah turunannya kan mirip ini. Tapi dia menggunakan limit. Paham ya, Adik? Kenapa tadi di awal menggunakan rumus itu? Karena ceritanya dari sini. Ini, kemudian kemari. Harusnya ada gambar dulu. Ya, kenapa FA tambah H? Kenapa ini FA? Kenapa dikurang? Bisa dijelaskan pakai gambar nanti dia. Ada sumbu XY, terus ada garis, ditarik dia terhadap sumbu X terhadap sumbu Y, titiknya itu. Kemudian diselisihkan. Nah, ya, karena kan ini untuk mencari jarak pada sumbu Y. Nah, ini sumbu X-nya adalah H saja ya. Di gambar dia jelas, tapi nggak ke situ. Untuk prodi lain iya ada ya. Karena Ibu pernah masuk di kalkulus dasar dan matematika 1, informatika, kalkulus dasar di industri. Tapi semester ini Ibu nggak dapat, nggak tahu entah siapa dosennya. Itu ada yang kayak Ibu tahu, ini kok nyambung ke sana juga, cuma tidak digambarkan. Nah, ini contohnya. Tentukan gradien garis singgung kurva fx sama dengan 5x kuadrat tambah 3x di titik yang berabsis x sama dengan minus 2. Kalau ketemu kata absis, adik-adik, artinya sumbu x. Kalau ordinat, nanti sumbu y. Ya. Nah, penyelesaian fx sama dengan 5x kuadrat tambah 3x, ganti x-nya dengan negatif 2. Karena kan absisnya negatif 2, masukkan ke fx, diperoleh hasilnya 14.
Kemudian ganti X-nya dengan -2 tambahan. Ini yang kayak tadi ya. Kayak tadi. Hasilnya -17. Untuk gradien. Yang -2 ini untuk F-2 14 ini nilai fungsi ya. Ini nilai fungsi. Ini kenapa coret Alvin? Ini 14, tapi gradiennya -7. Pencet Bu, sorry Bu. Iya, iya. Nah, ini sifat-sifat turunan aljabar. Ya. Ini yang Ibu maksud penggunaannya langsung, secara langsung. Tidak pakai X tambahan, nggak pakai limit lagi ya. Tinggal di, kok muncul ini? Bentar. Apa muncul? Oke. Turunan dari fungsi Y sama dengan Fx dinotasikan dengan Y aksen sama dengan F aksen X. Ya, itu turunan pertama, Adik. Kalau turunan kedua nanti double aksen. Kalau turunan ketiga nanti triple aksen, ya kan? Oh ya, lupa saya mau screenshot. Enggak, sebelumnya, Dedek. Nanti saya lupa pula. Beberapa saja yang depan sini ya. Oke, bentar kita screen. Oke. Pokoknya entah dapat tangga. Yang jelas, apa namanya? Ininya harus ini ya. Materinya harus nampak. Iya. Bukti BBM pertemuan. Ini berapa? 4 ya. Jadi hari Sabtu kita pertemuan kelima, Dedek. Senin depannya ke-6. Sabtunya tuh 7. Ya kan? Itu sudah tanggal berapa? Ini tanggal 1. Tanggal 8 tuh. Iya. Sebentar. Ini kan tanggal 1. Tanggal 1 pertemuan keempat. Sabtunya tanggal 8 ya? Tanggal tuh 6. Tanggal 6 pertemuan kelima. Tanggal 8-nya pertemuan ke-6. Ke-7. Ya, ke-6. Sabtunya tanggal berapa itu? Tanggal 13. 13 pertemuan ke-7. Tanggal 15-nya lah kita UTS. Ya. Ya memang seperti itu tiap tahun, Dedek, karena semester satunya kan selisih 4 pertemuan ya dengan semester 3, 5 sama 7. Tiap tahun seperti itulah, tapi kan tidak ada mata kuliah yang bentrok kan. Nggak ada yang bersamaan ya. Itu yang penting. Dipercepat nggak apa-apa. Karena di kampus lain juga ada kuliah pengganti ya kan. Dan Ibu dengar pun kampus lain ada waktunya yang tidak terjadwal. Kalau kita kan ada jadwalnya. Saya masuk pagi aja gitu. Kan nggak pernah yang masuk pagi, penggantinya siang, kan ada. Nah, kampus lain ada yang masuk pagi, penggantinya malam. Nah, coba lah bayangkan. Kan repot ya kan? Repot, terutama untuk mahasiswa yang bekerja. Yang masuk malam itu kan banyak yang bekerja. Jadi, supaya tidak mengganggu aktivitas yang lain, penggantinya itu harus di shift yang sama. Kalau pagi ya penggantinya pagi, siang penggantinya siang, yang malam penggantinya malam. Ya, gitulah. Fleksibelkan saja waktunya. Terus lanjut kita ke adik-adik ada yang ini. Pindah ke malam gitu, enggak? Nggak ada, Bu. Ya, pagi semua Nggak kan? ada, Bu. Karena yang masuk malam itu kalau dia bekerja pas di shift malam, nanti dia pindah ke pagi.
Nah, dikabarilah dosen yang bersangkutan. Jadi di portalnya dibuat hadir, cuma harus ada memonya, pemberitahuan ke dosennya. Kalau seandainya pindah shift pada hari itu, pindah shift belajar, paham ya adik-adik? Seandainya ada yang pindah ke malam misalnya, bisa saja ya. Itu lo ngabari dosen ya, Bu? Iya, ngabari dosennya supaya pas dosen yang ngajar dibuat hadir. Paham ya adik-adik? Seandainya ada yang pindah seperti itu. Tapi mudah-mudahan lah enggak lah. Untuk rumus turunan. Nah, yang ini yang Bu katakan tadi ya, Dedek. Jika fx sama dengan c ini konstanta ya, angka, maka turunan dari fx, f aksen x sama dengan 0. Setiap angka diturunkan dia 0. Angka ini maksudnya angka saja, nggak pakai variabel dia. Misalnya fx sama dengan 10, gitu. Turunannya 0. Fx sama dengan 5, turunannya 0. Nah, kalau menggunakan variabel X saja, maka turunannya 1 ya. Nah, ini yang bervariabel, punya koefisien, punya pangkat. Nah, Ibu, ini yang Ibu bilang 130 meter per detik tadi loh. Nah, ada soal kita tadi, kecepatan. Nah, ini ya. Ini kan koefisiennya 32. Variabelnya T. N-nya 2. Nah, tadi rumusnya N kali A, terus X-nya tetap, N-nya kurang 1. Berarti 2 kali 32, 64, T, 2 kurang 1. 1 ya kan? Berarti hasilnya 64, T ditambah 2. 2 kali 32, 64. Pangkat 2-nya jadi pangkat 1. Kurang 1 ya. Ada di sifat nomor 3, slide 11 ya. Jadi N kali A atau A kali N sama aja X pangkat N kurang 1. A dan N-nya elemen dari bilangan real. Ya, diingat ya, nggak boleh dia imajiner. Real ini banyak bilangannya, Dedek. Boleh dia pecahan, boleh dia desimal, ya, boleh dia rasional, boleh irasional, real dia. Dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, itu real. Sepanjang garis bilangan. Jadi kan anggotanya kan banyak, anggota real itu kan banyak. Contoh, tentukan turunan dari fungsi berikut. Fx sama dengan 4x kuadrat. Fx sama dengan akar x. Nah, ini tinggal diturunkan saja. A-nya 4, N-nya 2, berarti A kali N 8 ya. 2 kurang 1, 1. 8x. Pangkat satunya nggak usah ditulis, jadi 8x saja. Nah, terus yang nomor B, akar x. Nah, akar kuadrat berarti pangkat setengah ya. Kenapa pangkat setengah, adik-adik? Ada yang bisa jawab atau yang tahu? Kenapa akar x itu x pangkat setengah? Karena X itu 1 ya, Bu. Apanya? Benar 1, apanya? Pangkatnya. Ya. Nah, ini kalau ada akar pangkat M dari A pangkat N. Jadi dia N per M. Nah, ini asalnya dari sini ya, Dedek. Nah, karena dia akar kuadrat dari X pangkat 1, benar 1, tapi pangkatnya. Ya, maka X pangkat setengah. Nah, akar pangkat 2, ini 2-nya nggak pernah ditulis, Dedek. Karena akar pangkat 2 itu dianggap umum. Sama kayak logaritma 10, ya. Log 10. Log 10. Dari bilangan pokok 10. Nah, 10 yang ini nggak pernah ditulis, ya. Sama kayak 2 yang sini nggak pernah ditulis. Jadi log 10 sama dengan 1. Log 100 berapa? Log 100. Maka muncul logaritma. Log 100 2, ya. Karena 10 pangkat 2, 100. 10 pangkat 1, 10. Gitu. Sedikit mengenai logaritma, saya perkenalkan saja ya. Supaya nanti mana tahu ada soal yang menyangkut ini nggak bingung. Nah, jadi pangkat setengah diperoleh dari
pangkat si X-nya per pangkat dari akarnya. Nah, kalau seandainya pangkatnya 2, akar di sini 3, ya. Jadi kalau akar pangkat 3, ini sudah kurang dari 1 menit ya. Atau nanti habis sendiri ya, Dedek. Nah, ini ya. Akar pangkat 3 dari X kuadrat. Nah, ditulis X pangkat 2/3. Gitu. Turunkanlah dia kalau ditanya turunannya. Setengah kurang 1 min setengah. Setengah yang di atas turun ke bawah ya. Setengah X pangkat minus setengah. Pangkat min setengah diturunkan ke bawah, jadi positif setengah. Nah, positif setengah kan akar lagi, jadi 1/2 akar X. Nah, ini dipahami ya, yang saya lingkar ini dipahami. Ini ada contoh lagi yang lebih rumit. Ada akar di atas, ada akar di penyebut nih. Akar di pembilang dan akar di penyebut ini ada dipahami ya. Ini